Bab 253. Para pria berjas. Kenzie, sepertinya aku baru saja mendengar suara Tuan Bailey. Di sisi lain, di jalan di hutan, Aurora Bliss juga berbalik dan melihatnya dengan bingung, tetapi hanya ada jalan terang di sudut terjauh. Tidak ada sosok yang kelihatan sama sekali. Geng Smiley Tiger bergerak terlalu cepat. Saat Aurora Bliss berbalik, mereka sudah bersembunyi di hutan. Ya, barusan aku juga mendengar teriakan pria gendut itu, seolah-olah dia sedang mengumpat. Tapi aku tidak tahu kenapa, beberapa sosok barusan yang melintas tiba-tiba menghilang. Kenzie melihat ke kejauhan juga bingung. Baru saja, jelas ada 3 pria yang mengikuti dari belakang. Kenzie diam-diam meningkatkan kewaspadaannya, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa ketiga pria itu tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Lalu terdengar suara omelan Bailey Frank yang terdengar marah, namun hasilnya sangat aneh. Begitu dia menoleh, omelan itu berhenti tiba-tiba, dan malah terdengar suara berderak samar seolah-olah beberapa orang bertarung sendiri. Meskipun Kenzie sangat kuat, dia bukan makhluk abadi, bahkan jika dia ingin memaksa otak du kepalanya, dia tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Lupakan saja, terlalu malas untuk memikirkannya. Kenzie menggelengkan kepalanya, menarik Aurora Bliss, dan terus berjalan pulang bersama. Aurora Bliss meliriknya dan berkata dengan mata cerah. Ngomong soal Tuan Bailey, saya sangat ingin tahu. Sebelum kita meninggalkan kafe, Anda meninggalkan saya dan kembali ke kafe sendiri. Apa yang Anda katakan kepada Tuan Bailey? Kenzie berkata dengan santai, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya memperingatkannya untuk tidak mengganggumu lagi, atau aku akan menghajarnya. Aurora Bliss tersenyum dan berkata dengan mata berkedip. Aku benar-benar kaget. Setelah aku membawamu, kamu berani berlari kembali dan mengancamnya. Tahukah kamu bahwa si Fatty Bailey sebenarnya sangat kuat di Wakanda? Kami yang eksekutif di perusahaan mendengar bahwa ada lelucon populer di lingkaran bisnis Wakanda, siapapun yang berutang uang atau barang, jangan lakukan berutang pada perusahaan Franky. Karena perusahaan Franky memiliki Bailey Frank, yang memiliki hubungan baik dengan orang-orang bawah tanah yang mengumpulkan utang. Selalu Bailey Frank yang berutang uang kepada perusahaan lain, tetapi tidak ada perusahaan yang berani menagih pada Bailey Frank. Karena keluarganya, Frank adalah leluhur dari pemberontak utang profesional. Lelucon ini tidak terdengar lucu, tetapi Kenzie masih tersenyum dan menggodanya. Istri, karena kamu, aku bahkan menyinggung orang-orang seperti Bailey Frank. Apakah kamu sangat tersentuh? Aurora Bliss tersipu dan berkata dengan marah, siapa istrimu? Kita berdua sudah bercerai, kamu tidak punya istri lagi. Kenzie tercengang, wanita ini, bisakah diajak mengobrol ringan? Hanya bercanda, apa yang kamu marahi? Suasana kegembiraan yang baik terbunuh hidup-hidup. Namun, Aurora Bliss tersenyum manis dan berkata, ada apa, apakah kamu tidak bahagia? Lupakan saja, karena kamu masih memperlakukanku sebagai istrimu, aku akan berjanji padamu untuk menjadi pacarmu terlebih dahulu. Setelah berbicara, Aurora Bliss tersenyum seperti ayam yang mematuk nasi, bibir merahnya bergerak maju, dan dia mencium wajah Kenzie. Kemudian dia tersenyum dan berkata, tapi kamu harus menggunakan semua kekuatanmu untuk mengejarku dengan susah payah. Kenzie bereaksi, dan setelah waktu yang lama, dia sadar Aurora Bliss menggoda dirinya sendiri. Oke, berani bermain denganku. Berdiri dan jangan lari, dan lihat bagaimana aku berurusan denganmu. Kenzie berkata bahwa dia akan memeluk pinggangnya, tetapi Aurora Bliss sudah berjaga-jaga terhadapnya, cekikikan, dan lari. Di hutan, Smiley Tiger dan beberapa orang melihat sekeliling, dan ketika mereka melihat bahwa Kenzie dan kecantikan seksi sedang bercanda dan pergi, mereka semua menghela nafas lega. Apakah itu benar-benar dia? Sungguh berbahaya. Jika menabraknya, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pada saat ini, Bailey Frank terjepit ke tanah, hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Aksen tertawa menurunkan wajahnya, menatapnya dan berkata, gendut Bailey, dengarkan baik-baik. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya padamu. Aku memukulmu hari ini, dan itu buang-buang waktu. Lebih pintarlah di masa depan, karakter seperti Kenzie, Anda tidak mampu menyinggungnya. Jangan katakan kamu tidak mampu menyinggung, bahkan kami tidak berani menyinggungnya, dan bahkan Lord Leopard dan Lord Levi Louis 100% takut menyinggungnya. Kamu ingat, jika kamu dan Kenzie berani bersinggungan. Kami tidak peduli. Tapi jika kamu ingin bunuh diri, jangan libatkan dengan kami dan jangan biarkan siapapun tahu bahwa Anda mempekerjakan beberapa dari kami hari ini untuk membantu Anda menangani Kenzie.
Kalimat ini jatuh, itu setara dengan membersihkan hubungan. Smiley Tiger melambaikan tangannya, dan keempatnya bergegas pergi. Bailey Frank dibuang ke hutan sendirian, dipukuli seperti kepala babi, wajahnya penuh kebingungan. Kenzie hanya menghabiskan makanan lunak, jadi mengapa kamu takut padanya? Itu menurutnya. Kenzie, bajingan ini, aku tidak bisa memikirkan hal yang baik dengan kata-kata. Kembali ke kantor, Bailey Frank melihat ke cermin kecil, memasukkan kapas ke lubang hidungnya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana meski Anda mengenal beberapa teman di dunia bela diri? Di mataku, kamu masih pelacur. Pelacur yang tidak punya uang dan kekuasaan, dan hanya bisa mengandalkan istrinya untuk makan makanan lunak. Dia meletakkan cermin, wajahnya mencibir. Beraninya dia mengancam saya, mengatakan bahwa Anda ingin saya meminta maaf dalam waktu 1 jam, dan saya harus mengundang istrinya menjadi direktur. Apakah Anda memiliki saraf rusak di kepala Anda? Berani mengatakan bahwa jika saya tidak melakukannya selama 1 jam, saya akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Saya hanya tertawa bisa terbahak-bahak. Sudah lebih dari 3 jam sekarang, apa konsekuensi yang bisa saya dapatkan? Bailey Frank berjalan ke jendela, merokok cerutu, dengan arogan melihat keluar jendela. Kenzie, tunggu. Aku tidak akan berhenti denganmu. Aku punya cara untuk melemparmu dengan keras, dan cepat atau lambat aku akan bercinta dengan istrimu di depanmu. Memikirkan istri seksi Kenzie, Aurora Bliss, pikiran Bailey Frank sepertinya memiliki gambaran yang begitu indah, dia tidak bisa menahan senyum dan menjadi bangga. Pada saat ini, dengan keras, pintu kantor didorong terbuka. Ketua Simon dari perusahaan Frankie, memimpin beberapa anggota dewan direksi, diikuti oleh 2 pengawal, berjalan masuk dengan marah. Ketua Simon, mengapa Anda datang ke perusahaan? Bailey Frank tertegun sejenak, lalu pergi seperti anjing menjilati, meminta Ketua Simon untuk duduk dan membuatkan teh untuknya. Ketua Simon, bukankah Anda sedang berlibur di ibu kota provinsi? Mengapa Anda tiba-tiba kembali? Bailey Frank berkata sambil tersenyum seperti bunga krisan. Ketua Simon berkata dengan wajah cemberut, karena ulah bodohmu, yang memaksa aku untuk kembali. Jika aku tidak kembali, perusahaanku akan dihancurkan olehmu. Mendengar nada yang begitu berat, Bailey Frank merasa sedikit salah dan berkata dengan gelisah, Ketua Simon, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Di sebelah Ketua Simon, wakil ketua menunjuk ke arahnya dan berteriak dengan tajam, berlututlah. Jelaskan siapa yang telah Anda sakiti, dan mengapa dia membuat perusahaan kita begitu menderita? Bailey Frank mendengarkan. Setelah beberapa saat, dia benar-benar terkejut. Berlutut. Saya manajer umum perusahaan, semua orang datang memakai jas, dan tidak sedang menginterogasi tahanan, jadi mengapa saya harus berlutut? Dan dikatakan dia menyinggung orang, perusahaan jadi sangat menyedihkan. Apa yang terjadi? Ketua Simon berkata dengan wajah cemberut, jangan bicara omong kosong dulu, pukul dia dengan keras, dan biarkan dia bicara. Kedua pengawal itu membanting pintu hingga tertutup, menyingsingkan lengan baju mereka, dan dengan keras mendorong Bailey Frank. Melihat orang-orang berjas di perusahaan ini akan membunuh dirinya sendiri di kantor, Bailey Frank mau tidak mau gemetar dan jatuh ke tanah ketakutan. Jangan lakukan dulu, tolong jelaskan. Mata Bailey Frank ngeri, dan dia berkata, mungkinkah karena Kenzie? Bab 254. Pai jatuh dari langit. Siapa yang kamu sakiti, kamu tidak tahu? Wakil ketua memarahi. Bailey Frank tertegun sejenak. Ketua Simon berkata dengan dingin, jangan bicara omong kosong dengannya, pukul dia lebih dulu, lalu beri aku alasan. Ya. Kedua pengawal itu tidak lagi sopan, mereka menekan Bailey Frank ke tanah, dan menamparkan Bailey Frank dengan keras. Bailey Frank dipukuli dengan hebat, berteriak lagi dan lagi, sama malunya dengan anjing. Hanya dalam 2 jam, dia telah dipukuli 2 kali oleh 2 kelompok orang yang berbeda, Smiley Tiger dan Ketua Simon. Tidak peduli betapa bodohnya dia dapat membayangkannya, hanya karena dia menyinggung Kenzie sehingga dia memiliki akhir yang begitu menyedihkan. Dan ada alasan mengapa Ketua Simon sangat marah. Yang pertama adalah proyek besar yang diajukan oleh perusahaan Franklin Group untuk disetujui di provinsi. Awalnya sangat bagus, dan provinsi sudah menuliskannya. Namun, bebek yang dimasak terbang, dan tiba-tiba ditolak. Untuk proyek besar ini, Franklin Group telah menginvestasikan lebih dari 200 juta pada tahap awal, yang tidak setara dengan apapun. Ini lebih dari itu. Setelah bertanya dari berbagai kolega,
Ketua Simon mendapat berita lain yang lebih menakutkan dari seorang pejabat tinggi pemerintah provinsi. Frankly Group dalam masalah besar. Tidak hanya proyek yang hilang, tetapi juga menghadapi berbagai inspeksi, seperti kepatuhan pajak, perlindungan tenaga kerja, perlindungan lingkungan hijau, pencegahan kebakaran dan epidemi. Setelah masalah ditemukan, Frankly akan diperintahkan untuk menutup usahanya. Dan alasan untuk ini juga ditemukan oleh Ketua Simon, bahwa sebenarnya itu adalah karena dendam pribadi. Bailey Frank, manajer umumnya, menyinggung orang besar. Keluhan pribadi membuat seluruh perusahaan hampir hancur. Ketua Simon sangat marah sehingga dia bergegas kembali dari ibu kota provinsi dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, setelah memperbaiki Bailey Frank dengan parah, Ketua Simon melompat dan menunjuk ke arahnya dengan keras. Bailey Frank, saya peringatkan Anda. Perusahaan runtuh, jangan pikir kamu akan hidup. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, jika kamu tidak menyelesaikan masalah ini, aku tidak hanya akan membuatmu bangkrut, tetapi juga mengirimmu ke penjara. Setelah mendengar ini, Bailey Frank menjadi pucat karena ketakutan. Dia telah melakukan hal memalukan bagi perusahaan. Jika Ketua Simon ingin melawannya, dia akan benar-benar masuk penjara. Tidak. Bailey Frank meratap, tetapi Ketua Simon mengabaikannya dan membawa beberapa orang pergi. Pukul 8 malam, Aurora Bliss, seperti biasa, khawatir mencari pekerjaan di depan iklan pekerjaan besar-besaran di layar komputer. Kenzie datang ke sisinya dan berkata dengan bercanda, jangan khawatir tentang itu. Sebenarnya, saya pikir pekerjaan yang diberikan Bailey Frank kepada Anda hari ini sangat bagus. Direktur pemasaran, gaji tahunan 1 juta, Anda harusnya tidak boleh menolak. Aurora Bliss menoleh dan berkata dengan ekspresi muram, Kenzie, bisakah kamu berhenti menjadi begitu membosankan? Kamu tahu kan, kondisi yang diusulkan Bailey Frank pada saat itu. Saya harus menamparkan Anda dan menyingkirkan Anda dari saya. Apakah Anda benar-benar ingin saya menamparkan wajah Anda demi pekerjaan ini? Kenzie mengangkat bahu, sebenarnya, saya tidak peduli. Pekerjaan bagus, tidak apa jika saya sedikit menderita. Selain itu, Anda tidak pernah memukul saya sebelumnya, itu hanya hal sepele bagiku. Aurora Bliss menatapnya dengan marah, benar-benar kesal. Orang ini, semakin murah dan laris manis, sangat buruk. Kenzie tertawa dan berkata, Oke, jangan bercanda. Mari kita mulai bisnis. Bagaimana menurutmu tentang posisi direktur pemasaran di perusahaan Bailey Frank? Apakah pekerjaan itu bagus? Aurora Bliss berbalik. Kepala mengambil mouse dan berkata dengan lesu, ini bagus, tapi lalu kenapa? Mengapa kamu berpikir begitu banyak tentang itu? Kenzie berkata, itu belum tentu benar. Mungkin, Bailey Frank akan berubah pikiran dan mengundang Anda untuk menjadi direktur perusahaan Frankly. Aurora Bliss meliriknya. Ini baru jam 8, bukan waktunya untuk bermimpi, jadi tetaplah terjaga dan berhentilah berbicara dalam mimpimu. Kenzie tersenyum misterius, aku punya firasat kuat bahwa masalah ini akan berbalik. Mungkin sebentar lagi kamu akan diundang menjadi direktur pemasaran yang kamu inginkan. Oke, jangan ganggu aku masih mencari pekerjaan, aku tidak ingin mengobrol denganmu. Aurora Bliss mengabaikannya, melihat layar komputer lagi. Menurutnya, meskipun Kenzie peduli dengan pencarian pekerjaannya, dia tidak bisa membantunya sama sekali, lebih baik diam dan tidak mengganggunya. Lebih baik bertaruh. Kenzie sepertinya memiliki banyak kata hari ini, dan berkata dengan misterius, jika tebakanku benar, kamu menjanjikanku sebuah permintaan. Aurora Bliss menatap layar komputer tanpa ekspresi, mengetik sambil berkata, apa? Permintaan. Kamu tidak tidur di ranjang kecil lagi, dan tidur denganku di ranjang besar. Kenzie menahan senyumnya dan berkata. Aurora Bliss menatapnya setelah mendengarkan, dan mendengus, bertaruh adalah bertaruh. Jika Anda benar-benar dapat menebak dengan akurat, saya tidak hanya akan tidur dengan Anda di tempat tidur besar, tetapi juga tidur dengan Anda dalam satu selimut, hangatkan tempat tidur untukmu. Hehe, oke, ini kesepakatan. Kenzie tersenyum. Aurora Bliss melihat ekspresi misterius dan rahasia orang ini di matanya, dan bersenandung di perutnya, orang ini. Itu masih sama seperti sebelumnya, dengan hati pencuri tetapi tidak ada nyali. Dia jelas ingin tidur dengan dirinya sendiri, tetapi dia tidak berani mengatakannya secara langsung. Dia harus menemukan taruhan yang tidak dapat dijelaskan sebagai alasan. Apakah dia tidak memikirkan bagaimana dia bisa memenangkan taruhan semacam ini? Sangat bodoh. Pada saat ini, ponselnya berdering, itu adalah video WeChat, pemanggil video itu adalah Tuan Bailey Franky.
Aurora Bliss melihat ke telepon dan mau tidak mau mengedipkan bulu matanya, sedikit bingung. Bailey Frank. Kali ini, mengapa dia ingin melakukan obrolan video denganku? Mungkinkah dia tidak memiliki niat baik? Jangan khawatir, angkat saja. Kenzie mengulurkan tangan dan menekan tombol-tombol untuknya. Aurora Bliss harus memaksakan senyum dan menghadap telepon. Hei, Tuan Bailey. Saat dia menyapa, Aurora Bliss tidak bisa tertawa lagi. Karena Bailey Frank dalam video itu terlihat sangat aneh, dengan hidung biru dan wajah bengkak, Kasa melilit kepalanya, dan ekspresi berduka. Ia tampaknya berada di rumah sakit, dengan bangsal rumah sakit sebagai latar belakang. Maafkan saya, Nona Bliss. Saya menelpon Anda secara khusus untuk meminta maaf. Saya sangat kasar kepada Anda sore ini. Sekarang, di depan Anda, saya menamparkan diri saya dengan keras dan mengakui kesalahan saya kepada Anda. Bailey Frank mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya sendiri beberapa kali. Suara renyah, ekspresi yang menunjukkan kekuatan. Aurora Bliss bisa merasakannya melalui layar ponsel. Aurora Bliss sedikit tidak berdaya. Tuan Bailey, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Inilah situasinya. Bailey Frank berkata dengan wajah pahit, setelah bertemu denganmu sore ini, aku merenungkan diriku sendiri untuk lama. Saya pikir saya salah. Nona Bliss adalah bakat bisnis yang berharga. Itu akan menjadi hal yang hebat jika bisa datang untuk bekerja di perusahaan kami. Jadi sekarang saya secara resmi mengundang Nona Bliss, dan saya harap Anda bisa datang bekerja di perusahaan kami. Aurora Bliss terkejut dan bertanya, Anda ingin saya menjadi direktur pemasaran? Anda salah paham. Bailey Frank sedikit gugup, dia menyanjung, posisi direktur terlalu rendah. Dengan kemampuan Nona Bliss, saya ingin mengundang Anda menjadi wakil presiden dengan gaji tahunan 2 juta. Setelah mendengar ini, Aurora Bliss benar-benar bingung. 2 juta gaji tahunan, wakil presiden? Bagaimana hal baik seperti itu bisa terjadi di dunia ini?